sama soundtrack yang silakan teman-teman bisa dimulai. Silakan. Terima kasih. Ini kan soundtracknya judulnya Senyum Membawa Luka. Nah ini ada nggak sih konsekuensi dari jalan cerita sama pemilihan lagu ini? Ada kurang lebih sih sama sih, karena kan kayaknya secara genre dan sebenarnya lu cerita masih beda, tapi secara genre-nya kayaknya sama kan, drama komedi. Tapi kalau yang kita lihat yang pertama itu kan ada romance juga, ada sedih-sedihnya gitu. Jadi ini kayaknya akan ada arah ke sana. Jadi kita kan senyum ada sedikit lah Lukanya. utamanya. Senyum Membawa Luka itu Banyak sebenarnya ya. kan. Bagaimana tentang kalau di pertama kan cerita tentang perang kan, kita perang, pertemanan. Ini bisa sebutan pertemanan yang harus apa. Jadi pertemanan pasti ada. Bukan hanya pertemanan, ada Banyak. kisah cinta juga kan. Cinta, makanya Senyum Membawa Luka pasti ada hubungannya dengan ceritanya. Makanya Falcon juga memilih lagu ini untuk kita nyanyi bareng-bareng karena Jadi pasti original soundtrack juga. Dan yang pertama kan juga ketika Ika keluar dari kardus itu Beda lagi film lagi. Dia tahu nggak sih dia datang ini untuk film apa? Kayaknya dia nggak tahu. Kayaknya dia nggak tahu deh guys. Kan tadi kan disebutkan kalau misalnya ini tuh salah satu pilihan lagu dari beberapa lagu yang diajukan sama Jack ya. Iya. Nah ini kan ada pressure nggak sih kalau misalnya itu remake lagu, ada pressure untuk kalau itu kan soundtrack harus yang paling ikonik yang membawakan cerita, nah gitu ada pressure nggak sih? jujur ada pressure karena waktu itu sebenarnya juga cuma ngobrol casual aja gitu, kayak nih Falcon mau bikin lagu nih, mau bikin kayak dangdut gitu, karena kan sekarang emang lagi musim kan ya, ada Almarhum Gusti dengan Andy Cook, terus juga kayak siapa yang ini Garam dan Racun Samsul. Garam dan Madu. Garam dan Madu Ya siapa Tensi itu kan juga ada and yang JMC. gitu. Nah makanya mau bikin yang ala-ala ada dangdutnya gitu kan, makanya kepikiran tadinya tuh antara mau remake lagu pop di aransemen di dangdut, ada beberapa lagu, makanya yang terpilih tuh itu lagu dangdut lama aja kita coba di ini lagi. Dan lagu ini juga dipilih dari beberapa lagu yang diajuin Regine, itu adalah ini lagu yang paling pas lah ya, Paling pas kayaknya secara menggambarkan. lirik. dan kita menginginkan lagu ini untuk dimainkan di kafe-kafe ya. Nggak ada, itu nggak ada urusan orang. Jangan ada kesono, Dan itu bukan- jangan ada bukan kesono kita. dulu ya. Ada proses untuk memaknai lagu ini berapa lama sih untuk prosesnya biar kayak lebih masuk ke lagunya, soundtracknya gitu? Sebenarnya karena kita tahu bahwa gitu dikasih bahwa lagu ini yang dibawain, kita udah tahu lagunya ya. Maksudnya kita kan pendengar lagu dangdut dari zaman dulu ya maksudnya. Jadi kita tahu mungkin dulu nggak relate, sekarang jadi lebih relate kali ya. Mungkin karena aku kita udah sama tua ya. iya, aku sama Jegel besar dengan lagu dangdut. Kalau ini berdua kan emang udah besar sama dangdut. Kami besar dengan lagu wajib ya kan. Iya. Karena zaman dulu kan selalu apa-apa diwajibkan gitu. Tapi memang dulu waktu kita kecil dengar lagu ini masih belum terlalu relate, tapi ketika gede tuh Kalau gede maknanya ternyata jadi maknanya kayak dalam banget oh, ya. iya juga ya gitu. Tapi kan menjadi pendengar sama menjadi penyanyi kan pasti hal yang berbeda. Nah, bagaimana saat memproses itu gitu? Sebenarnya Deg-degan lah. Ya, dan kita faktornya bukan cuman menyerapi lagu ya. Dengan suara yang seadanya ini loh gitu, maksudnya disuruh nyanyi ya udah gitu. Bagus tapi Jen suara Masa sih? Gue langsung nyanyi. Lu kan waktu itu guide-nya juga kan, suara lu dijadiin guide untuk kita nyanyi kan. Makanya Enggak buat ini, buat nyelamatin orang. gaya. Ada yang sebelum mau take vokalnya atau apa adanya aja? Bukan latihan sih, tapi ngedenger bareng-bareng ya waktu Iya. itu ya, pakai speaker terus ngedengerin bareng-bareng nadanya. Karena kan juga ini lagu udah apa ya, udah melekat lah di antara kita semua. Walaupun mungkin ya ada yang nggak suka dangdut, tapi ini lagu kan top banget. Saya yakin sih siapapun juga tahu deh lagu ini. Tahu. Sama juga tidak terlalu yang gimana. Makanya bahkan orang melupakan judul aslinya Iya. yang ini lebih Tahunya Anggur Merah. lebih tahu Anggur Merah, berarti kan itu udah top banget. Lagu ini menarik gitu. Saking menariknya jadi enak untuk dipelajari. Ya kan, jadi tiba-tiba kepotong di sini lah. Iya, ntar tiba-tiba singkupnya ya. Iya, Singkup. keren sih. Paling suka sih gue di lagu ini ya, awalnya itu pada kayak ada orkestra gitu tuh. Yang Ya kayak di musik sini gitu. agak dibikin lain karena tadi kedengeran kan? Kedengeran Ada orkestranya kan, awalnya. awalan hampir kayak apa ya? Hampir kayak Mission Impossible kayak gitu. Dan mood video klipnya kan dibikin casual mungkin, jadi kita menyesuaikan lah ya. Jadi kita senyum padahal sebenarnya mungkin kita sedang Stres. Asik. Dari MV-nya sendiri ada nggak ide orkestra atau Itu dari kreatif. dari kreatif, paling cuman nyalain lampunya begini aja, paling matiin lampunya gitu-gitu
doang sih. Kalau jalurnya mereka pengennya ceritanya kita berempat masuk ke studio, orang-orang tiba-tiba masuk ke itu, dengerin musiknya lagu itu, terus kita nyanyi bareng gitu. Spontan kita pengennya kelihatan kayak Casual itu. pengennya kayak Boy. Bukan dong, spontan. Kalau untuk yang proses kan ada skrip-skripnya tuh awal-awal sama akhir-akhir itu ada berapa kali take gitu sih? Nah itu dilepasin. Itu udah pasti. Awalan Jadi itu awalnya dilepasin. kita diambil bareng-bareng semua, nyanyi 1, 2, 3 kali ya, kayak nyanyi, habis itu udah selesai, baru satu-satu diambil. Jadi terbalik nih, terbalik. Ini fun fact ya, Jiggle tuh cepet banget guys. Beneran, ya Gil ya? Karena aku nggak full pak guys. Enggak, itu semuanya. Tapi gua kan di luar kan, gua kayak yang direct itu produser tuh, udah lah macam ini. Jadi monyong. Iya. Emang monyong. Teman-teman tidak suportif. Nggak, tapi seru banget, take-nya seru. Tapi lu nyanyinya lebih keren dari Dono. Nah, Beneran, kalau Dono dulu butuh tiga shift loh untuk nyanyi satu lagu. Ya mungkin orang kan ininya bisa dipart-part. canggih gitu. Iya, Canggih. Itu susah, kita nggak ada yang basic penyanyi kan, terus ngatur napasnya susah. Masa ada momen kita hilang napas ya, tawa-tawa gitu-gitu. Tega-teganya itu ribet loh. Begitu nyanyi barengan kita aman, tapi begitu udah sendiri-sendiri baru Baru panik. panik. Baru panik tuh. Nadanya kemana ya? Nah, Tapi bisa tolong begitu dipancing ya? dong, nadanya dong tolong dipancing. Tapi bisa begitu ya, rame-rame kita napasnya bisa panjang, kita begitu sih. Iya, beda. Kan kalau misalkan kita Karena tarik ada nafas penyanyi nggak bener. ketahuan. Kita ada Andre, ada Pras, ya kan, lu yang udah biasa nyanyi. Alasan dangdut mungkin apa? Ya tadi karena sekarang lagi membangkitkan lagi lagu-lagu dangdut kan dengan berbagai genre, kan ada dangdut Eddie Cook lah istilahnya, enak di kuping dengan almarhum Gusti yang ini. Terus ada lagu-lagu kayak rap, apa sih? Ini sebetulnya apa? Ribdut. R&B Rap dangdut. Sebetulnya ini juga bukan dangdut sih, ini koplo sih. Iya, Ada itu koplonya nih. lagu-lagu Jawa kan juga lagi rame banget tuh, kayak NDX apa, Denny Caknan juga lagi rame. Sebenarnya dangdut tuh lagi rame banget, cuman kita pengen yuk kita bikin dangdut yuk gitu. Dari Falcon alasannya itu. Silakan. Oke. Ada lagi? Ada mau nanya? Cukup sih. Cukup. Saya kemana-mana terus kamu. Aman sih kita kalau ke Falcon tuh kalau ada kepentingan lain tuh kita langsung. Enggak sih. Aman sih karena ini udah lama disiapinnya juga. Apanya? Waktu kayaknya udah dari 3 minggu 1 Iya. bulan udah dikasih tahu bahwa Bulanan akan kayaknya, bulanan udah dikasih tahu. Jadi gitu tahu ini mau take kita di calling untuk sama jadwal pas yang bisa pas semuanya ya Kayaknya itu. jalan. Kayaknya musiknya belum jadi, udah ngatur jadwal kita deh kayaknya deh. Nah, kalau aku nggak bisa, yang di gambar itu AI. Bukan. Bang Nora banget, gue ingat banget kok. Kita bercanda, enggak, bukan AI. Gua nggak ada gini-gini, karena kalau bukan ada gini-gini. Iya kan kalau udah ada kamera nggak bisa katanya. Oke, Cukup. sip, thank you. Terima kasih.